Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Agustin, NPM 19170553 dari kelas A. Jadi saya di sini akan menjelaskan rangkaian logistim CPU 8 bit. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu terdapat tunggal. Jadi ini adalah salah satu contoh logistim CPU 8 bit. Di sini saya akan menjelaskan sirkuit yang terdapat pada CPU tersebut. Jadi di sini sirkuit yang pertama yaitu sirkuit 2x4 bit, di mana terdapat pin berjumlah 8 bit dan juga splitter yang jumlahnya 8 bit, lalu dibagi menjadi 2, jadi terdapat 4 bit 4 bit. Lalu sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit 2x8 bit, di mana pada sirkuit ini terdapat 16 bit dan juga terdapat splitter yang berjumlah 16 bit, di mana dibagi menjadi 2 akan terdapat 8 bit dan juga 8 bit. Sirkuit yang ketiga yaitu sirkuit clock control, di mana fungsinya untuk mengatur kecepatan mesinnya atau waktu perjalanan mesinnya. Sirkuit yang keempat yaitu sirkuit move data. Jadi di sini sirkuit tersebut untuk melakukan perpindahan data. Di sirkuit ini terdapat frekuensi. Yang pertama, set the address, bus and device. Yang kedua, read the data in. Lalu yang terakhir, save data in into the register TMP. Write sequence, set the address, bus and device. Lalu yang kedua, put the data in the data bus. Yang terakhir, send the clock to write. Sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit increment decrement register, di mana pada sirkuit ini terdapat 3 pin. Yang pertama set, kedua increment, ketiga decrement. Lalu di sini memiliki clock, ada juga counter dan juga data keluar. Sirkuit yang keenam yaitu sirkuit read byte, di mana pada sirkuit ini yang pertama 1. Set the address, bus and device. Yang kedua, read the data in. Lalu yang terakhir, save data in into the register TMP. Lalu sirkuit yang ketujuh yaitu sirkuit write byte, di mana pada sirkuit ini frekuensinya yang pertama 1. Set address, bus and device. Lalu yang kedua, put the data in the data bus. Lalu yang terakhir, send the data clock to write. Sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit clear device, di mana untuk menghapus data biasanya ada di keyboard atau ada di TTY. Jadi di sini terdapat 8 pin bit, lalu splitter 8 bit dengan output 3, lalu kemudian ada gate N sebanyak 5, terus ada transistor tipe NPN negatif positif negatif, kemudian masuk ke RAM, register, port, dan video. Lalu sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit read increment decrement, di mana pada sirkuit yang ini yang pertama frekuensinya set the address, bus in device. 2. Read the data in. Lalu yang ketiga, save data in into the register TMP. Dan keempat, increment or decrement the register content. Lalu di sini set registernya A bernilai 1, B bernilai 0, increment register A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1, decrement register A-nya bernilai 1 dan B bernilai 1. Yang selanjutnya yaitu sirkuit increment decrement device. Di sini terdapat device-nya 8 bit, alamatnya 8 bit, lalu bus in-nya 8 bit. Ini merupakan input, lalu si
di sebelahnya terdapat output. Terus di sini terdapat write byte, lalu ada read increment decrement, dan juga di sini terdapat write, lalu masuk ke carry flag-nya dan zero flag. Sirkuit yang ke-11 yaitu sirkuit jump. Jump if zero or if not zero based on the decrement increment zero flag. Jadi pada sirkuit ini yang pertama select ALU or increment decrement, lalu yang kedua select read from zero or carry flag, dan yang terakhir select JZ or C or GNZ or C. Pada base yang selanjutnya disebut dengan move data batch, di mana pada sirkuit ini yang pertama base datanya 1. Set the ORIG address and dash address with the initial value and the end. Yang kedua ada move data, lalu yang ketiga ada decrement and check if it is 0, if 0 and if not repeat step. Yang terakhir ada check if n is 0, if so and if not go to step 2. Pada sirkuit ini, sirkuit call, di mana terdapat call sequency. Yang pertama, retrieve, increment, and save the stack pointer register. Yang kedua, save the PC in the stack atau RAM. Yang ketiga, jump to XX. Di mana pada sirkuit ini data dipindahkan dari PC ke RAM. Lalu sirkuit yang selanjutnya sirkuit RET, di mana pada read sequency ini yang pertama retrieve, decrement, and save the stack control register. Yang kedua retrieve the PC from the stack atau RAM. Yang ketiga jump to XX. Sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit hex binary, di mana pada sirkuit ini yang pertama A. Its binary representation. Yang kedua its hexadecimal representation. Yang C. A text in A and B into a internal number. Jadi pada sirkuit yang ini convert dari hexadesimal ke biner menggunakan multiplexer yang terdapat 8 bit. Lalu outputnya melalui C-bus. Rangkaian yang selanjutnya yaitu sirkuit ASCII. Di sini terdapat rangkaian SCI. Jadi sirkuit yang selanjutnya juga termasuk sirkuit perpindahan data. Ini adalah salah satu contoh rangkaiannya. Sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit video memory. Sedangkan sirkuit yang ini merupakan sirkuit video memory 32 bit. Jadi sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit matrix control untuk membuat LED matrix yang berjumlah 32 dikali 32 bit. Jadi selanjutnya ada sirkuit clock counter, di mana di sini terdapat pin yang terhubung dengan counter-counter yang ada di sini. Jadi sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit input output port. Jadi di sini ada contoh rangkaiannya. Jadi ini merupakan sirkuit 8 bit ALU yang keluarannya masuk ke hasil yang sama dengan zero flag-nya. Jadi yang selanjutnya dinamakan dengan register ALU, di mana pada sirkuit ini yang pertama registernya bernama register A, ALU OP, ALU A, ALU B, ALU R, flag, stack control, dan program counter. Sirkuit yang selanjutnya bernama program counter, di mana yang pertama 1. Move the PC register to TMP. 2. Read 4 byte from ROM to the change. 3. Increment the PC in 4. Yang terakhir, save the increment PC in the PC register. Sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit bus control. Ini merupakan contoh rangkaiannya. Jadi sirkuit yang selanjutnya yaitu control unit, di mana pada sirkuit ini yang pertama decode the instruction in the change.
Yang kedua, organize the parameter. Yang ketiga, activate the instruction and wait. Yang keempat, give the control back to the control unit. Lalu di sini control unit sequensi. Yang pertama, active program counter and wait. 2. Active the decoder and wait. Yang ketiga, repeat the looping. Lalu di sini decodernya. Yang pertama di sini ada register ALU. Lalu selanjutnya ada move data. Ya. Lalu di sini juga ada write byte. Lalu ada read increment dan decrement, dan yang terakhir ada move batch data. Lalu sirkuit yang selanjutnya yaitu sirkuit CPU F8, di mana di sini terdapat keyboard control untuk input DTY, terus di sini ada ROM, lalu ada video control, lalu yang terakhir ada input dan outputnya. Sirkuit yang selanjutnya sirkuit bit operator, di mana terdapat rotate right, rotate left, bit set, bit clear, dan bit test. Yang terakhir ada rangkaian CPU 8 bitnya. Yang pertama kita klik start, lalu klik simulate, lalu trik enable untuk memulai CPU-nya. Di sini kita akan menunggu untuk menjalankan CPU-nya. Setelah itu di sini terdapat Logisim 8 bit CPU, di mana di bawahnya terdapat option dari CPU tersebut. Di sini ada list of option-nya. Yang pertama ada ALU, yang kedua ada SRC, yang ketiga ada CPU, yang keempat ada TXT, yang kelima ada BMP, dan keenam ada SEK. Di sini kita select one option, lalu saya akan mencoba untuk memilih angka nomor 5 atau BMP. Setelah itu kita tunggu loadingnya. Setelah kita memilih optionnya, dia akan memunculkan option yang telah kita pilih. Nah, kalian bisa memilih option sesuai yang kalian inginkan. Sekian penjelasan saya tentang Logisim 8 bit CPU. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa hubungi saya dengan melalui email luluagustin999@gmail.com. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.